sholli ala Muhammad. Berjihadlah kalian sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Kalian sebagai pelajar, belajarlah sungguh. Sampean sebagai mahasiswa, belajarlah sungguh. Kalian sebagai karyawan, bekerjalah sungguh. Jadi apapun profesi kalian, bekerjalah dengan sungguh. Lakukan semua profesi kalian itu secara sungguh didasari dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syukulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرته وآله من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا جمع الغالب الجيلاني يدعو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syukulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawali ya mubda bil bidal walakal hamdu minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimati fihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa
ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 44. أعوذ بالله من النار لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. La yasta'dzinuka, tidaklah akan meminta izin kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Ayyujahidu, sungguh-sungguh akan berjihad mereka, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa raga mereka. Wallahu alimum bil muttaqin, dan ingat bahwasanya Allah alimun, maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam perjuangan, apalagi perjuangan fi sabilillah, menegakkan syariat-syariatnya Allah,
Orang yang beriman tidak butuh minta izin, gak usah carmuk, gak usah cari muka, minta izin untuk tidak akan ikut perang. Tidak ada ceritanya orang yang beriman itu prei, absen. Apalagi keimanannya mantap, iman sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti mereka yujahidu, pasti mereka akan berjihad bersungguh-sungguh, ikut dalam peperangan. Bahkan mereka bukan saja berjuang namun juga berkorban bi amwalihim, dengan harta mereka. Jadi contohnya seperti Utsman bin Affan, tatkala beliau ingin berdagang dengan 200 ontanya, setiap onta membawa mangkok berisi emas. Mendengar Rasulullah mau pergi berperang, dibatalkan perdagangannya, dan semuanya 200 onta yang membawa mangkok-mangkok berisi emas itu dikorbankan oleh Utsman bin Affan untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Tidak emannya, malah hartanya diamwalihim, dengan harta mereka. Ini suki temenannya. Orang yang loman berkorban dengan hartanya. Supaya loman, syaratnya harus kaya, harus suki disik, baru lomannya. Kalau nggak kaya, nggak akan loman. Apa yang mau dikasihkan? Minta. Wa anfusihim, bukan cuma hartanya, bahkan jiwa dan raganya rela untuk dikorbankan demi perjuangan fisabilillah. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Tidak nyinyik-nyinyik, minta izin. Aku presik yo, nggak nyumbang. Agustusan aku presik. Bukan tahun kemarin kan sudah nyumbang 1 juta. Sekarang nggak usah nyumbang dulu ya. Misalkan kemarin sumbangan untuk Agustusan ya. Tidak ada alasan. Kalau demi perjuangan Islam, menegakkan syariat-syariatnya Allah, tidak ada alasan untuk mereka tidak ikut berjuang, tidak ikut sumbangsih untuk meramaikan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Merdeka. ikut sumbang, kemudian ikut juga karnaval ya. Itu salah satunya mengisi kemerdekaan ya. Namun ingat, mengisi kemerdekaan itu harus dengan sisi yang positif. Sekiranya ada sisi negatif, mengundang kemaksiatan, membuka aurat, tidak usah pura-pura jadi banci ya. Tidak usah laki-laki macam jadi banci. Ada juga karnaval pakai handuk toh, gak usah ya. Lucu tapi maksiat ya. Isi dengan sisi yang positif. Terutama harus berhijrah ya. Mengisi kemerdekaan itu harus berhijrah. Orang yang beriman pasti berhijrah dari yang tidak baik menuju yang baik ya. Dari maksiat menuju taat. Harus hijrah orang yang beriman itu. Untuk mengisi kemerdekaan kita harus berhijrah ya. Kalau tidak berhijrah, tidak akan merdeka lahir dan batin, akan tetap terjajah kita. Terutama akan terjajah oleh hawa nafsu diri kita
sendiri. Ya. Jadi yang namanya merdeka itu merdeka lahir dan batin, bukan hanya bangsanya yang merdeka, bukan hanya negaranya yang merdeka, namun jiwa dan raga kita juga harus merdeka, ya, jangan sampai terjajah. Makanya ini ciri-cirinya orang yang beriman sudah dijelaskan. Gak usah basa-basi. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing, dia akan lakukan itu semua dengan sesungguh-sungguhnya, dengan kesungguhan hatinya. Kalian sebagai siswa menuntut ilmu itu jihadnya kalian, itu perjuangannya kalian. Kalian sebagai mahasiswa kuliah sergap, itu bentuk jihad kalian. Kalian yang bekerja, jadi karyawan, jadi pegawai, kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, itu bentuk jihad kalian. Sesuaikan semua itu sesuai dengan profesi kalian masing-masing, ya. Buatlah terbaik, jadilah karyawan-karyawan yang baik, terbaik bahkan. Kalian jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang teladan, bukan telatan, ya. Yang teladan, bukan telatan. Masuknya jam 9, datangnya jam 9:15, dibalik. Karyawan juga seperti itu, jangan korupsi waktunya. Jadi karyawan yang teladan, yang dicontoh oleh teman-temannya. Itulah jihad-jihad, disesuaikan dengan profesi kalian masing-masing, ya. Bi amwalihim wa anfusihim, harta dan jiwa raganya harus berjihad sungguh-sungguh. Wallahu alimum bil muttaqin. Ingat bahwasanya Allah Maha mengetahui terutama terhadap orang-orang yang bertakwa, ya. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinahu nawahihi sirron wa ala niyatan dhahiran wa batina. Jadi inilah yang dilihat oleh Allah bagi kita orang-orang yang bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik waktu rame maupun waktu sepi, lahir maupun batin, ya. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Ini kebalikannya. Orang yang beriman ini kebalikannya, orang munafik. Innama sesungguhnya hanyalah yasta'dzinuka, meminta izin kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Wartabat, dan ingat orang-orang munafik ini wartabat, ada keraguan-raguan. Qulubuhum, di dalam hati mereka. Fahum, maka mereka fi raibihim, berada di dalam keraguan. Yataraddadun, dan berada di dalam kebimbangan. Makanya jangan jadi orang munafiknya. Udah tahu jelas itu kebenaran, namun pura-pura nggak tahu, ya. Perkataannya selalu berdusta, lain di mulut, lain di hati, ya. Tatkala berjanji mengingkari, ya. Tatkala diberi amanah berkhianat. Hati-hati dengan orang munafik. Kita nggak boleh menghukumin orang munafik, orang lain munafik, tapi kita tahu ayat-ayatnya, alamati orang-orang munafik itu ada 3. Pergunakan itu semua untuk menilai diri kita sendirinya. Gak usah nilai orang lain. Untuk bohong itu. Kemarin janji
kok nggak tepat, munafik orang itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu hukumi untuk diri kita sendirinya. Kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita mempunyai ilmu, walaupun sedikit, minta kepada Allah agar ilmu itu barokah, manfaat untuk siapa? Diri kita sendiri dan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad ya. Minta kepada Allah. Udah tahu ciri-cirinya munafik, ayatul munafiki salatun, ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khan. Jadi tatkala berbicara, berkata selalu berdusta. Introspeksi diri, apakah setiap kita berbicara kita selalu berdusta? Kalau iya, berarti kita sudah dihinggapi sifat-sifat munafiknya. Tatkala berjanji mengingkari, terutama dalam hal hutang ya. Dalam hal hutang. Besok apalagi ditambahi wallahi billahi, besok tak sahur, ternyata tidak nyaur ya. Hati-hati kalau sampean punya utang terus janji sama temannya untuk membayar besok ya, aku nggak percaya, billahi besok tak bayar, ternyata ingkar. Berarti di dalam hati kita ada jiwa-jiwa munafik. Tatkala dipercaya, tatkala diberi amanah, berkhianat. Hati-hati. Kalian diamanai sebagai karyawan misalkan, hati-hati jaga tuh amanah sungguh-sungguh ya. Menjadi DPR itu amanah ya. Amanah berat, amanah itu harus bersungguh-sungguh untuk menjaganya ya. Apalagi setelah lagi ada pemilihan wali kota ya. Wali kota Malang ya. Amanah dari rakyat Malang, dari masyarakat kota Malang, berada di pundak siapapun yang terpilih ya. Hati-hati jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik di dalam dada kita. Jadi kalau orang munafik ini wartabat qulubuhum, ada keraguan-keraguan di hatinya, pasti sudah. Karena hati itu sebetulnya suara Tuhan ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rentekkan, apa yang kita pikirkan jelek misalnya, pasti suara Tuhan itu akan muncul. Elek itu nggak usah dikerjakan, tetap dikerjakan. Pasti di dalam hatinya ada keraguan-keraguannya. Suara Tuhan dilawan. Walau aradul huruj, dan seandainya aradul huruj, berkehendak mereka, berkeinginan mereka huruj untuk keluar ikut dalam peperangan, la'addu lahu uddatan, sungguh mereka akan mempersiapkan lahu bagi mereka uddatan, persiapan yang matang. Kalau kita memang betul-betul orang yang beriman, sebelum berangkat perang udah dipersiapkan betul-betul itu. Dari segi bensinnya, biayanya, duitnya udah disiapkan betul-betulnya. Dari segi fisiknya harus disiapkan betul-betul. Seperti kita mau umroh ya, seperti kita mau haji ya. Kalau cuma di mulut saja aku ingin umroh, tapi nggak dipersiapkan duitnya ya, sama halnya bohong. Ada duitnya tapi nggak pernah disiapkan fisiknya, nggak olahraga pagi, nggak jalan-jalan pagi, akhirnya legrek, sakit, nyampe di sana nggak ibadah belasnya. Makanya harus sehat, jasmaninya harus sehat ya, jiwanya harus sehat juga, ekonominya harus sehat. Kalau mau berjuang, ikut berjuang di jalannya Allah, apalagi sudah dipilih oleh Allah untuk ikut berjuang, jangan sampai orang yang beriman itu la raiba fihi, gak boleh ada keraguan-keraguan di dalam hati kita. Bismillah, kalau sudah ditunjuk
Untuk pergi umroh, umroh saja, nggak usah mikir besok mau beli mobil, tapi harus dibuat umroh ini habis mobilnya, nggak jadi beli nantinya. Bismillah saja wis. Kalau sudah ada perintah, kita dipilih, dimudahkan untuk mengumpulkan uang untuk berangkat umroh, karena niatnya dari awal untuk umroh, dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan uang untuk buat ongkos pulang dan pergi. Terkumpullah 30 juta ya. Setelah mau berangkat, aduh gimana nih, mau beli mobil nih, mobilnya harganya 200 ya. Udah ngumpul uang 50 juta, niatnya dari awal kok berubah. Nah, hati-hati ya. Kalau sudah dipilih untuk berangkat, berangkat saja, nggak usah ragu lagi, berangkat saja ya. Nanti berusaha lagi ya, cari duit lagi, itu namanya fisabilillah. Jadi kita harus berkorban dengan harta kita dan jiwa raga kita, harus dipersiapkan matang ya. Kalau berjuang di jalannya Allah itu harus siap lahir dan batin, bukan cuma lahir dan batin, tapi uangnya juga harus dipersiapkan. Jangan sampai kita ingin mendapatkan ridho dari Allah fisabilillah, nanti bleset niatnya ya. Makanya ditata niatnya itu yang baik. Masa pergi umroh biar diganti uangnya sama Allah, gimana? Mana itu pengorbanannya itu? Mana jihadnya itu? Memang harus dikorbankan hartanya itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dikorbankan hartanya, jangan sampai kita salah niat. Ini kan sudah aku buat untuk Allah nih, pasti Allah ganti. Gak usah niat seperti itu ya. Niat saja, berjuang saja ya, dengan harta kita, dengan jiwa raga kita ya. Ingat, wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui kepada setiap hamba-hambanya yang bertakwa ya. Walau aradul huruj, dan seandainya mereka betul-betul ingin, ini orang munafik, betul-betul ingin keluar, pastinya mereka sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hartanya, jiwanya, raganya sudah dipersiapkan baik-baik. Namun apa yang terjadi? Walakin karihallah, akan tetapi karihallah, Allah tidak suka, benci siapa Allah kepada orang munafik ini. Kenapa kok benci? Ambi'atahum, karena orang munafik ini ambi'atahum fatabbatahum, terburu-buru ya, untuk keluar, dipenging sama Allah. Watabbatahum, dipenging, ditahan oleh Allah. Tatkala mereka sudah mau berangkat terburu-buru, dipenging oleh Allah, direm oleh Allah. Yang semangat orang munafik ini untuk ikut berperang ya, untuk pergi untuk berperang, semangat pol, namun oleh Allah direm, ditahan. Watabbatahum, dan wakilah dikatakan oleh Allah kepada mereka, uqudu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Siapa saja? Orang tua, terus orang perempuan, terus orang sakit dan anak. Itu yang nggak boleh berperang, duduk aja di sana. Jadi orang munafik itu tatkala mereka itu bersemangat untuk berangkat, oleh Allah direm ya, direm oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah, dibuat oleh Allah, dijadikan oleh Allah mereka itu untuk duduk di rumahnya, nggak usah keluar wis. Kenapa? Lau kharaju fikum, seandainya kharaju keluar mereka, ikut berperang mereka, fikum bersama engkau, bersama kalian, mazadukum, tidak akan menambah apa-apa mereka terhadap kalian, illa, kecuali khobalan, kekacauan atau kerusakan, fasad,
kerusakan. Jadi orang munafik ini seandainya, makanya kalau seandainya nggak akan terjadi. Seandainya mereka itu keluar ikut dengan kelompoknya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, mazadukum, tidak akan menambah apa-apa mereka terhadap kalian illa khobalan, kecuali kekacauan, kecuali kerusakannya. Wal auda'u, dan sungguh-sungguh mereka terburu-buru, hilalakum, untuk mencari hilal, untuk mencari celah. Untuk apa? Yabghunakum, berkeinginan mereka al fitnatah, untuk membuat fitnah. Jadi orang munafik ini kalau diizinkan, kalau diberi semangat oleh Allah ikut dalam peperangan, tidak akan menambah apa-apa mereka kecuali menambah kekacauan, menambah kerusakan. Dan mereka itu bersegera, terburu-buru mereka itu. Untuk apa? Untuk mencari celah. Celah-celah apa? Untuk menggagalkan orang beriman ini menuju medan pertempuran. Hati-hati. Jadi orang munafik ini kerjaannya buat fitnah, membuat namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Ojo melok perang, atau terus musuhnya itu wakil, kamu nanti mati, kalah nanti. Menggembosi orang-orang munafik ini, menggembosi orang-orang yang berjihad di jalannya Allah, digembosi. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Jadi kalau ada orang bersemangat berjuang di jalannya Allah melalui hartanya, melalui jiwa dan raganya, oleh orang munafik ini digembosi. Gak usah ikut nyumbang, gak usah. Mending kerjasama dengan aku, kita berdagang untungnya akeh. Itulah orang-orang munafiknya. Hati-hati. Kalau kita ada melihat ada orang ingin berjuang di jalannya Allah, menyumbang pembangunan masjid 4M, wah keren ya. 5M, 6M, bukan jutaan, apalagi ratusan M-an. Terus otaknya orang munafik ini mikir, waduh, takkan danono, ojo nyumbang sama kaya eman itu. Mending kita puter dulu, buat bisnis dulu, nanti setelah bertriliun-triliun baru kita nyumbang, kan keren. Nah itu hati-hati ya. Kalau ada jiwa-jiwa seperti itu dalam jiwa kita, hati-hati. Kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan jadi fitnah dalam perjuangannya Allah. Ya, gak usah. Jiwa-jiwa ketunyan. Hati-hati, dunia itu fitnah ya. Wa fikum sama'una lahum, wa fikum, dan di antara kalian sama'un, ada yang cenderung untuk mendengarkan lahum pada mereka tatkala mereka menebarkan namimah, menebarkan fitnah, menebarkan ghibah, untuk menyurutkan semangat dari pejuang-pejuangnya Allah. Ada sebagian dari mereka yang imannya belum kuat, kadang juga mendengarkan. Yo, kan eman ya, aku sumbang ini bermiliar-miliar, mending aku putar untuk berbisnis ya. Hati-hati. Iman seseorang juga ada yang masih lemah, seperti orang-orang mu'alaf baru masuk Islam ya. Hati-hati. Wallahu alimun bidzalimin. Ingat bahwasanya Allah juga maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Jadi orang munafik ini termasuk kelompoknya orang-orang zalim. Siapa orang munafik pertama kali di zamannya Rasul? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, itu orang munafik
pertama kali ya. Jangan sampai kita menjadi Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman milenial ya. Hati-hati ya. Ini perang Tabuk ya. Perang Tabuk ya, perang dengan bangsa Romawi. Hati-hati. Jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik bersemayam di dalam dada kita ya, yang suka gembosi. Semangatnya konco-koncone belajar ya, konco-koncone bekerja dengan jujur ya, bekerja dengan semangat digembosi. Ojo awakmu kok tiap hari keluar aja niru aku ini lunggu-lunggu tok ya. Gak usah terlalu ini sama dunia nggak dibawa mati. Iya, kalau nggak tahu ilmunya ya, genggam dunia itu ya, genggam dunia itu dan dimanfaatkan di jalannya Allah. Kalau lihat orang lain sukses, lihat orang lain mulai merambah dalam kesuksesannya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, kok ada orang mau kemana mas, ojo sergep-sergep, ojo kenceng-kenceng, dunia nggak dibawa mati ya, nggak dibawa mati memang. Tapi kalau untuk perjuangan pasti itulah yang dinamakan harta kita yang sesungguhnya, yang diberikan di jalannya Allah ya. Berjuang dengan harta kita di jalannya Allah. Gimana kita mau berjuang dengan harta kita kalau kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta? Makanya kita harus kuat. Orang mukmin itu harus kuat ekonominya ya, kuat akalnya ya, kuat imannya, harus kuat. Fisiknya juga harus kuat, harus sehat. Karena apa? Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Gimana dalilnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun ya. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun ingat, wa fi kullin khairan. Namun di setiap keduanya itu ada kebaikan masing-masing ya. Jadi yang kaya, yang sedang-sedang sama saja, sesuaikan dengan kemampuannya ya. Masa gajah cuma nyumbang satu butir beras ya, isin dong sama semut cilik bodoh kayak berasnya, seperti beras tapi nyumbang satu beras ya, satu butir beras. Gajah nyumbangnya satu butir beras di isinnya. Berjihadlah kalian sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Kalian sebagai pelajar, belajarlah sungguh. Sampean sebagai mahasiswa, belajarlah sungguh. Kalian sebagai karyawan, bekerjalah sungguh. Jadi apapun profesi kalian, bekerjalah dengan sungguh. Lakukan semua profesi kalian itu secara sungguh didasari dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan berkata yang baik saja atau lebih baik dia. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan berkata yang baik
baik saja perkataannya lemah lembutnya, perkataannya mengandung manfaatnya. Kalau sekiranya mengandung mudarat, lebih baik diamnya. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tetangganya, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.